Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semua dari Indonesia, Singapura dan Malaysia, dan juga kepada Ustadz kita, Ustadz Hussein bin Abdul Latif. Pada malam hari ini kita kembali bertemu, dan malam ini kita akan membahas tentang lubang yang tak tembus. Kita akan melihat bagaimana Sang Maha Halus memanifestasikan segala sesuatu. Nah, ini akan kita bahas malam ini, tetapi agak terbatas hanya kepada permainan atau layar di alam dunia ini. Nanti akan kita batasin di situ. Nah, untuk sampai kepada pemahaman ma'rifatullah, ya, itu diperlukan yang pertama adalah mandat. Mandat itu adalah diberikan langsung kepada yang berhak untuk menyampaikannya. Kemudian ada kuncinya dan ada pintunya. Dan untuk itu baru kita punya susunan ilmu ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah, dengan itu kita bisa melihat setajam dan seluas pandangan mata elang, kita melihat dari atas, atau juga kita bisa melihat sedetail dan sesempit pandangan mata semut, ya, kita melihat detail, ya, dan itu kita lakukan dengan secepat dan selincah citah berlari. Nah, ini adalah satu yang diperlukan di situ. Maka untuk ilmu ma'rifatullah, jalan nabi-nabi, kita sudah tahu bahwa paket ilmu ini diberikan oleh Rasulullah kepada Ustadz Hussein bin Abdul Latif dengan diberikan kunci, yaitu bahwa pada permulaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang ada, tiada apapun bersamanya. Nah, kunci ini tidak akan ada gunanya kalau kita tidak tahu pintunya. Ya, orang mencari pintu ini yang bertahun-tahun, beratusan tahun, kadang-kadang orang tidak bertemu pintunya. Tetapi kepada beliau diberikan pintunya, yaitu kun, kun untuk pintu pembukaan ma'rifatullah. Dengan adanya mandat, kunci, dan pintu itu tersusunlah ilmu ma'rifatullah jalan nabi-nabi. Nah, hari kita buka kun, terbukalah ilmu ma'rifatullah, yaitu dengan kun tersebut tajalli yang maha halus. Lalu dengan maha halus tentu ada lawannya, yaitu maha besar, ya. Lalu yang maha halus itu bercahaya yang kita sebut zat, dan zat itu kemudian bermanifestasi menjadi lauhul mahfuz, ya. Nah, itu susunannya seperti itu, ya. Nah, kun yang berikutnya adalah kun untuk penciptaan manifestasi di dalam lauhul mahfuz itu sendiri. Nah, ini yang akan kita pelajari malam ini adalah yang tentang yang maha halus, kemudian tentang kun, dan kemudian lauhul mahfuz ini, ya. Nah, mari kita lihat satu persatu apa itu yang maha halus. Kita melihat dari An-Nur 35. Kalau kita baca ayatnya ini kita kurang mengerti, ya. Tetapi mari kita lanjutkan dengan sebuah takwil, ya. Takwil masa lalu itu ada, yaitu yang disebut dengan mishkat itu adalah sebuah ceruk yang di dinding, ya. Ceruk di dinding. Nah, di dalam ceruk itu ada pelita atau misbah, ya. Misbah itu di dalam kaca atau zujaj, ya. Zujaj itu kemudian kaukab atau bintang berkilauan, ya, karena adanya misbah atau pelita tersebut. Lalu misbah itu diberi minyak zaitun sebagai bahan bakarnya. Nah, ini satu gambaran di masa lalu. Tetapi orang bingung bagaimana mentakwilkan ini, apa maksudnya? Maka muncullah takwil, yaitu bahwa mishkat itu adalah jasad, sedangkan misbah itu adalah ruh al-quds, yang zujajah itu adalah kaukab kalbu yang bercahaya. Nah, ini yang masa lalu. Tetapi untuk masa sekarang, dengan dibawakan oleh Ustadz Hussein bin Abdul Latif, itu disampaikan sebagai lubang yang tak tembus. Apa maknanya? Allah, kemudian tajalli yang maha halus dengan kun yang pertama tadi, maka maha halus itu kemudian bercahaya, ya, lubang yang tak tembus itu bercahaya. Cahayanya itu disebut dengan zat. Lalu zat pun di dalam zat itu bermanifestasi menjadi lauhul mahfuz. Nah, ini ya satu susunan di situ, ya. Nah,
uh, tirai nur melindungi apa yang ada di Lauhul Mahfuz ini dari jahanamnya cahaya zat ini yang membakar apapun juga yang terpandang kepadanya. Nah, kalau kita lihat di semuanya ini adalah di dalam yang maha halus, di dalam yang maha halus itu ada zat, ada yang Lauhul Mahfuz. Kita perbesar sedikit. Nah, mari kita lihat apa yang ada dalam gambaran kita tadi. Pertama, mishkat. Mishkat itu adalah lubang atau gelombang ya, gelembung yang tak tembus. Kemudian ada misbah, pelita. Pelita itulah yang disebut dengan Lauhul Mahfuz yang berkelap-kelip. Ya, kemudian zujaj, kaca itu adalah tirai nur. Ya, tirai nur yang berkelap-kelip, kaukab ya, seperti bintang bercahaya. Nah, ini dia. Nah, apa itu Lauhul Mahfuz ya? Mari kita lihat Lauhul Mahfuz itu. Lauhul Mahfuz adalah the grand design atau gulungan drama ilahi yang sudah selesai dibentuk, sudah selesai direncanakan oleh Allah dengan sangat detail dan tinggal menunggu waktu untuk penzahirannya. Itu dia, ya. Nah, lalu kalau kita lanjutkan, ya, sedikit saja tirai nur terbuka maka hancurlah Lauhul Mahfuz itu. Nah, ini dahsyatnya cahaya zat itu. Nah, lalu terjadilah serentak di dalam yang maha halus itu karena belum ada waktu nih. Terjadi serentak apa? Maha halus, zat, tirai nur, arash, air, dan juga ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah tempat malaikat menerima perintah-perintah Allah atau disebut juga kerajaan Allah. Lalu di sini ada apa? Ada cikal bakal langit dan bumi, paduan yang masih satu, belum dipisahkan antara langit dan bumi. Nah, ini sekaligus serentak terjadi. Inilah yang disebut dengan Lauhul Mahfuz, ya. Lalu yang disebut dengan maha halus, yang terjadi di dalam maha halus itu. Lalu apa yang terjadi dengan kun? Maka ibarat sebuah proyektor film yang ada di bioskop, ya, maha halus itu kemudian menyalakan kun, layar yang ada di sebuah bioskop pun bermanifestasi menjadi apa? Kegelapan total dan paduan langit dan bumi tadi diterpa dikenai oleh firman kun, itu berubah menjadi bumi dan angkasa raya, mulai dari bumi kita sampai kepada observable universe. Ya, itu ada di situ. Lalu ada 7 langit dan bumi. Nah, inilah rencana yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah karena saat mesin tadi sudah on, maka selesai sudah. Ya, selesai sudah, tinggal berjalan sampai habisnya gulungan drama itu. Kalau sudah kiamat. Apa itu kiamat? Penghancuran kembali langit dan bumi tersebut dan juga semua yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Maksudnya apa? Setelah umurnya tercapai, maka kiamat pertama, langit 7 langit dan bumi hancur diganti dengan sebuah kegelapan total selama 40.000 tahun. Nah, 40.000 tahun ini bukan tahun kita di dunia ini. Kita belum tahu seperti apa tahun itu. Ya, karena ini adalah cakupannya adalah alam semesta. Tapi 40.000 tahun ini menggambarkan sesuatu masa yang cukup lama. Ya, lalu di dalam kegelapan itu berubah menjadi kampung akhirat atau surga seluas langit dan bumi. Lalu disitulah nanti kita akan dibangkitkan, masuk kembali hidup di surga. Ya, nah inilah kehidupan kita nanti di situ. Ya, lalu apa yang terjadi? Semua ingin melihat Allah. Ya, walaupun di surga itu kedekatan dengan Allah terasa, ya, kerinduan dengan Allah terasa, tapi semua manusia ingin melihat Allah. Selalu begitu. Skenarionya memang begitu. Lalu terjadilah kiamat yang kedua. Hancurlah seluruh yang ada di dalam Lauhul Mahfuz itu. Tinggal zat. Zat pun musnah karena dia adalah ciptaan. Ya, zat musnah, terjadilah kembali kepada yang maha halus. Ya, kembali kepada yang maha halus. Sedangkan maha halus dengan yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, ini adalah kun yang terjadi. Yang pertama maha halus, lalu kun yang terjadi di Lauhul Mahfuz, ya.
Lalu kita lihat Lauhul Mahfuz itu apa yang terjadi di Lauhul Mahfuz itu lebih detail dengan firman itu. Nah ini dia urutannya seperti ini ya. Ada maha halus, maha besar. Kita zoom dikit ya. Nah ini pertama hanya ada Allah saja yang ada. Lalu tajalli yang maha halus, ada yang maha besar. Maha halus ini sendiri kita perbesar lagi. Nah ini dia maha halus. Terjadilah di dalamnya ada zat, ada tirai nur, arash, air, sidratul muntaha, dan cikal bakal bumi yang ada di sini. Nah, itu serentak semua terjadi karena belum ada waktu. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ya, bermanifestasilah yang namanya Nur Muhammad, Ruh Muhammad, Nabi Muhammad. Ya, Ruh Nabi Muhammad diciptakan 60.000 tahun sebelum bumi dan langit ini dipisahkan dari paduannya. Ya, disinilah nanti diciptakan Roh Nabi Muhammad. Ya, 60.000 tahun pun bukan 60.000 tahun ukuran kita. Ya, artinya lama. Ya, lalu terjadilah bumi itu. Lalu 16 miliar tahun dibentuklah pembentukan pembangunan infrastruktur langit dan bumi ini 16 miliar tahun. Ya, ayat Al-Qur'annya ada, ya, silakan nanti kita lihat ya. Kemudian setelah diciptakan 16 miliar tahun, maka diberi umur. Berapa diberi umur? 12 miliar tahun, ya. 10 miliar tahun adalah rentang kehidupan, sedangkan 2 miliar tahun adalah rentang kita setelah berbangkit, ya. Hisab dan surga dan neraka di situ nanti kalau mau diperjelas ya. Nah, kita malam ini kita lihat dalam rentang hidup yang 10 miliar ini apa yang terjadi? Ya, kita lihat sebagai pandangan mata alamnya gimana? Mari kita lihat. Ini dia, ya. 18 miliar tahun dibentuk, lalu telah berjalan sempat 4,6 miliar tahun dari umur nolnya. Dianggap umur nol. Sekarang sudah 4,6 miliar tahun dan tersisa sampai masa kiamat pertama terjadi itu sekitar berapa? 5,4 miliar tahun. Nah, pertanyaannya adalah apa ini yang akan terjadi selama fase ketiga, fase keempat dan fase kelima ini? Fase yang sangat panjang ini kalau kita lihat ya. Dari Nabi Adam sampai ke kita saja baru sekitar berapa ribu tahun. Dari Nabi Muhammad kepada kita juga masih 1.500 tahun kira-kira. Ya, perkembangannya sudah sangat luar biasa. Tetapi ini sangat lama, bermiliar-miliar tahunnya apa yang akan terjadi ini? Ini sebuah pertanyaan. Ya, nah, mari kita lihat. Manusia selama fasa-fasa ini nanti satu saat manusia mulai menaklukkan dan menjelajah angkasa lepas. Ini yang tidak banyak dibahas selama ini. Karena Al-Quran pun menerangkan bahwa manusia nanti akan menguasai alam semesta, menguasai bintang-bintang seperti kita menguasai binatang ternak, ya, seperti kita menguasai angin dan sebagainya. Untuk apa? Ini yang sangat menarik. Tugas khalifah yang sebenarnya. Ya, tugas khalifah yang sebenarnya itu untuk kemakmuran semesta, rahmatan lil alamin. Nah, ini tugas khalifah. Yang tidak kalah pentingnya adalah membawa iblis dan konco-konconya kembali beriman kepada Allah. Kenapa begitu? Nah, kita lihat tidak diciptakan oleh Allah jin manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Manusia dengan manusia sudah saling menasihati, sudah saling dakwah mendakwahi antar manusia. Lalu siapa yang mendakwahi iblis dan konco-konconya yang setelah diturunkan dari jannah atau surga waktu Nabi Adam itu ditempatkan di langit-langit atau di bumi-bumi yang ada di angkasa itu. Nah, siapa yang dakwah kepada mereka? Tentu karena manusia tugasnya adalah khalifah, tugas khalifah yang terpenting itu sebenarnya adalah kembali membawa iblis beriman dan teman-temannya beriman kembali dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak pernah dibahas oleh manusia. Sehingga orang membahas kiamat sudah dekat, siap-siap Dajjal, Al-Mahdi sudah siap datang, gitu kan. Yang dibahas adalah seperti itu.
Ya, tapi tidak membahas bagaimana kita nanti menaklukkan angkasa lepas. Karena untuk kiamat itu harus terjadi makmur alam semesta ini dulu. Manusia tidak ada lagi zakat, ya. Binatang yang berbisa pun bisa bergaul dengan anak-anak, tidak tanpa digigit atau kena bisa dari binatang yang berbisa tersebut. Nah, itu yang menjadi masalah kita sekarang. Nah, kita harus bisa melihat manusia itu akan menaklukkan menjelajah angkasa lepas. Ya, mari kita lihat perubahan kolosalnya itu. Ya, di sana Nabi Adam sudah dilahirkan dengan 124.000 nabi-nabi. Lalu Nabi Muhammad juga sudah dilahirkan. Sekarang kita berada di sini. Maka 5,6 miliar tahun tadi adalah masa pembelajaran atau berkesinambungan Iqra sampai menjadi rahmatan lil alamin. Siapa ini yang akan menjalankan? Siapa yang akan menjadi penerus nabi-nabi ini? Nabi Muhammad sudah wafat beliau, ya. Lalu disitulah muncul warasatul anbiya dan para mahdi, ya. Jangan dikira mahdi itu satu, ya. Mahdi itu berzaman-zaman, disebut Mahdi namanya di situ. Sama dengan Firaun. Firaun itu bukan satu, ada puluhan Firaun di situ. Siapa itu warasatul anbiya dan para mahdi ini? Inilah yang disebut dengan orang-orang. Siapa orang-orang Allah? Orang yang telah dipilih oleh Allah untuk mempertahankan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah, kesucian Allah, kehormatan Allah, kerahasiaan Allah dan keesaan Allah. Dari apa? Dari segala rongrongan, pertanyaan, pencarian, bahkan tuduhan, makian, rungutan, cacian, anggapan, dugaan terhadap Allah oleh orang-orang yang buta, tuli dan tidak memahami kebenaran. Itu tugas orang-orang Allah. Ya, itulah tugas para pelanjut tugas Nabi dan Rasul warasatul anbiya dan juga termasuk Mahdi nanti. Ya. Untuk apa? Untuk rahmat bagi semesta alam. Itu dia, ya, orang yang akan membantu semua kejadian ini terjadi. Lalu masa pembelajaran ini, Iqra, apa yang terjadi? Ini ditujukan hanya kepada Bani Adam, ya, Bani Adam, bukan kepada tumbuh-tumbuhan, bukan kepada binatang, enggak, bukan kepada jin, bukan kepada setan, enggak, ya. Ini hanya untuk Bani Adam. Untuk apa? Kolam melihat pena ilahi dan membaca kalam ilahi, bahasa-bahasa yang keluar dari kalam ilahi tersebut. Lalu mari kita lihat apa itu hal ini, ya. Mari kita lihat yang disebut dengan Iqra. Iqra itu adalah belajar yang tiada putus-putusnya. Dari apa? Langit dan bumi, pergantian malam, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar, kemudian air yang turun dari langit, semua jenis hewan, perkisaran angin, ya, awan, semuanya itu adalah tanda-tanda. Bagi kita bukan tanda-tanda Allah, tapi bahasa Allah bagi kaum yang mengerti. Ini juga berlaku di bumi-bumi dalam tata surya lain yang mirip dengan sistem matahari bumi atau exoplanet, planet ekstra surya kita yang di angkasa lepas. Lalu proses turunnya ilmu itu gimana? Ini yang menarik, ya, nanti kita lihat. Disebut ada ilham. Ilham adalah proses cepat perpindahan sebuah ilmu yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz kepada sebuah media yang bertugas menjadi pena atau kalam ilahi. Sedangkan ilmu adalah ciptaan yang berisikan berbagai pengetahuan yang ditujukan hanya untuk manusia agar mereka bisa membangun peradaban. Lalu kalam, ya, pena Allah itu apa? Itu adalah wadah atau media atau tempat dari mana sebuah ilmu akan memancar keluar. Ya, lalu kalam atau tinta Allah adalah bahasa-bahasa yang terpancar keluar dari berbagai kalam ilahi tadi. Nah, cara Allah mengajari manusia, mari kita lihat. Ini lihat. Dari Mahalus ada Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini adalah ilmu induk. Di situ ada semua. Ya, ilmu itu diilhamkan kepada kalam-kalam ilahi. Apa itu kalam ilahi? Ada malaikat, manusia, jin, hewan, tanaman, unggas, Al-Quran, kitab, media, lain-lain. Semuanya adalah kalam-kalam ilahi. Tidak ada satu ekor semut pun. Itu adalah kalam ilahi. Dan dari kalam itulah keluar kalam atau bahasa-bahasa ilahi yang dibaca oleh manusia akan menjadi ilmu. Nah, siapa yang membacanya ini? Ya, yang membacanya adalah orang yang sudah disiapkan
yaitu yang mempunyai minda di sini. Ini bersih ya, bersih mindanya ini. Ini yang bisa menangkap itu. Mari kita lihat bagaimana cara menangkapnya. Ya tadi sudah ada ya, ada kalam, ada bahasa kalam ya, lalu ilmu meluncur semua ke dalam wadah ini. Ada yang bisa menangkap, ada yang tidak bisa menangkap. Wadah yang kotor tidak akan bisa menangkap ilmu ini. Ya, berkali-kali Allah berbicara melalui kalam-kalamnya ini, tidak ditangkap oleh manusia yang kotor hatinya, ya, kotor mindanya ini. Lalu orang yang sudah bersih inilah yang disiapkan oleh Allah menjadi penerima kepahaman, menimbulkan ilmu baru, gudang ilmu menjadi peradaban baru. Untuk apa peradaban baru? Maka disinilah nanti muncul ilmu-ilmu tentang transportasi, perubahan transportasi dari sepeda, kuda, ya, becak dan sebagainya menjadi transportasi sekarang. Lalu transportasi masa depan gimana? Ya, untuk sampai ke alam semesta ada rahasia-rahasia pintu langit bagaimana? Ini belum terbuka sekarang. Ya, nanti insya Allah ini akan dibuka oleh manusia. Ya. Lalu olah data dan komunikasi ya, dari mulai komputer yang besar sampai kecil ya, lalu telepon ya, telepon juga berevolusi dengan menjadi yang sekarang, lalu nanti akan menuju komunikasi antar bintang atau galaksi. Lalu pertanian dan peternakan berubah ya, dari manual sampai kepada mesin-mesin. Ini akan berubah semua, dan berbagai keperluan lainnya untuk apa? Untuk menjelajah angkasa lepas atau bintang-bintang, menundukkan segala mara bahaya yang ada di angkasa lepas tersebut. Teknologi mengelola kekayaan yang melimpah di angkasa lepas, memerangi iblis dan konco-konconya, Dajjal, Ya'jud, Ma'jud dan sebagainya. Fikut dakwah, ini yang paling penting lagi. Fikut dakwah kepada iblis dan konco-konconya seperti apa? Tidak dengan kekerasan lagi ya, mungkin dengan kasih sayang ya. Itu nanti tidak perlu tidak menakut-nakuti lagi. Ya, bagaimana mau nakut-nakutin, mereka sudah kenal dengan Allah kok. Ya, lalu bagaimana sistem pemerintahan rahmatan lil alamin, dan itu bertahan sampai terjadi kiamat yang pertama nanti. Ya, nah itu yang akan terjadi. Lalu apakah cukup hanya bersih saja? Ya, hati atau mindanya bersih saja, enggak cukup untuk masa depan itu. Yang dibutuhkan apa? Itu adalah bersih dan suci. Bersih dan suci karena apa? Karena zikrullah. Ya, zikrullah inilah yang dibutuhkan. Itulah yang disebut dengan oleh Al-Quran sebagai ulul albab. Inilah tanggung jawab ulul albab di masa depan itu. Ya, nah itu ya, Iqra. Ya, lalu kalamnya sudah kita lihat tadi ya. Kalamnya ada yang pertama itu adalah Al-Quran, itu paling penting. Dia boleh dikatakan sebagai sebuah teropong ya, yang mengatakan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Maka kita lihat ada alam semesta, ada jin, malaikat ya, lautan, gunung, hewan dan tubuh manusia sendiri. Nah, ini mulailah dari Al-Quran dan lari keluar ya, menemukan kalam-kalamnya. Lalu kalamnya ya, ini bahasanya bagaimana perbedaan agama, itu kalam. Ya, perkataan Allah yang terkeluar dari manusia ya. Ada COVID-19, itu bahasa ilahi yang sangat jelas, nggak perlu diperdebatkan ya. Kapal yang tenggelam, kecelakaan ya, semuanya adalah kata-kata Tuhan, kata-kata Allah yang ditujukan kepada kita. Hai, itu tuh ada penyakit, kamu cari penyebabnya, kamu cari bagaimana memperbaikinya, bagaimana mengobatinya. Lahirlah ilmu pengetahuan. Ya, ini yang diperlukan untuk masa depan itu. Ya. Lalu, ini dia para pembelajar. Kita nanti fokus ke sini. Nah, ini kita sudah masuk ya. Para pembelajarnya siapa? Ya, kita lihat para pembelajar itu adalah manusia. Ya, manusia disiapkan badan, jiwa ini dan nyawa. Mari kita lihat infrastrukturnya ini. Jangan salah mempelajari infrastruktur manusia, karena kalau salah akan berbahaya, akan membuat kita berputar-putar. Ini dia infrastrukturnya. Ya, ini manusia, dan manusia ini ada jasadnya, ada jiwanya. Seperti ini dia, ya. Jiwa seperti ini, ya. Lalu fasilitas dirinya apa? Ada jasad, ada nyawa, ya, ada roh, ada hati. Nanti kita masing-masingnya. Jasad apa? Jasad itu tak lebih dari apa? Partikel-partikel saja kok. Partikel-partikel atom, subatom,
partikel dasar ya, atau fermion, lepton, quarks ya. Sebelumnya ada lagi string ya. Kemudian menjadi partikel dasar. Partikel dasar membentuk proton dan neutron ya. Partikel subatom. Subatom membentuk nukleus atau inti atom dan elektron. Atom menjadi apa? Lalu menjadi atom. Atom menjadi molekul. Molekul menjadi materi tubuh manusia ini ya. Dan semuanya itu dirangkum, ditangkap digenggam oleh gaya gravitasi, gaya nuklir lemah, gaya magnetit, dan gaya nuklir kuat. Ini kalau dilihat dari apa? Dilihat dari ilmu kuantum, ya. Ini jasad manusia, ya. Lalu apa yang terjadi dengan nyawa? Ini nyawa. Nyawa itulah yang menghidupkan, yang berpusat di jantung, ya. Pusatnya di jantung dia. Ya, gunanya apa? Untuk menghidupkan jasad. Ya, jasad itu mati, kemudian dihidupkan. Maka nyawa inilah yang berfungsi untuk menghidupkan. Dialah yang memberi denyut jantung, dia menggerakkan irama nafas, dia mengalirkan darah, dia yang mensekresi hormon dan enzim, perisai dari penyakit. Dialah juga yang menumbuhkan pertumbuhan sel ya, dari kecil ya, dari zigot ya, kemudian menjadi manusia, dari kecil menjadi dewasa, menjadi tua. Ya, itu nyawa yang menggerakkan, yang menggerakkan semua ya. Kemudian juga nanti pada sakaratul maut dia bertugas menolak roh untuk menuju kepada alam barzah. Inilah nyawa ya. Jadi menggerakkan nafas siapa? Allah yang menggerakkan nafas. Itu artinya orang yang tidak paham ilmu ya. Yang menggerakkan adalah sebenarnya adalah hidup atau nyawa. Kalau nanti kita bisa lihat lagi di baliknya apa, bisa lagi nanti. Tapi sampai di sini dulu enggak apa-apa. Kita paham dulu yang menghidupkan kita adalah nyawa. Kemudian apa? Roh. Roh itu adalah anasir diri kita ya, yang juga berasal dari Allah. Jadi ciptakan ini kan. Kenapa diciptakan? Karena ia di dalam Lauhul Mahfuz. Ditiupkan itu hanya istilah saja ya, karena apapun yang ada di Lauhul Mahfuz adalah ciptaan ya, bisa mengecil, bisa membesar, bisa pergi kemana saja atas perintah hati. Kuasa untuk menggerakkan tubuh jasmani beraktivitas, kuasa untuk menjalankan kerohanian seperti out of body experience, wisata jiwa, terbuka mata ketika, dan lain-lain. Merasakan dan mengantarkan rasa sakit, tidak sakit, sempit, luas, manis, pahit, dan sebagainya untuk dari tubuh kita ke otak atau kepada minda kita, minda ke seluruh tubuh. Seperti itu bolak-balik ya. Itu yang menarik adalah hati ini ya, hati. Hati itu ya adanya adalah anasir bebas yang terdiri dari 3 bagian. 3 bagian selalu. Apa itu? Atau hati yang memikir, melihat, dan mendengar, atau minda, penglihatan dan pendengaran. Nah, ini dia. Kalau kita lihat ya, minda ini dia bisa pergi ya, dia bebas dari roh dan dia bebas dari tubuh sebenarnya. Dia bisa bersama roh, dia bisa bersama tubuh. Dan ini akan kita lihat nanti kalau sudah ada yang bisa out of body experience ya. Kalau tidak sampai ke sana nggak terlalu akan masih akan agak ragu-ragu ya. Dia akan pergi ke dalam dada. Kalau dia pergi, hati pergi ke dalam dada, maka dia tidak bisa berpikir. Dia akan tidur, dia akan tidak melihat, dia buta, dia akan tuli. Nah, itu disebut juga dengan hati yang di dalam dadanya yang tuli, yang buta dan peka. Nah, dia juga bisa keluar di sini. Nah, kalau di luar ini, dia bertemu dengan roh di luar, itu baru disebut dengan OBE. Ya, itu. Nah, ini kesimpulannya seperti ini nih. Ada jasad, ada nyawa, ada roh, ada hati. Nah, ini dia komponennya. Roh ini bisa mengecil dan membesar. Hati juga dia bisa turun ke bawah tidur, turun naik ke atas dia kembali sadar ya. Seperti itu. Selalu begitu. Nah, hati dengan roh ini disebut dengan jiwa. Ini jiwa. Ya, jadi hati dengan jiwa, hati dengan roh yang bersatu disebut dengan jiwa. Apa yang bisa jiwa lakukan ya? Jiwa ini dia bisa ya masuk ke alam sakinah. Nah, ini yang menarik gitu. Lalu setelah dari alam sakinah dia juga bisa
melakukan out of body experience ya, dan bisa juga dia dengan melakukan experience pengalaman, yaitu terbuka mata ketiga. Mata ketiga terbuka di sini. Dan ini disebut juga dengan sama prosesnya dengan sakaratul maut. Jadi saya perkirakan, ini hanya perkiraan saja, yang oleh orang-orang sufi ya disebut mati sebelum mati itu ya paling tidak ya terbuka mata ketiga lah gitu ya. Jangan keren-keren amat mati sebelum mati gitu ya. Hanya sebenarnya adalah terbuka mata ketiga saja sebenarnya. Ya itu. Kalau keliru kita memahami itu, maka keliru nanti sulit kita. Ada kalbu, ada minda, ada nafs, ada ruh, jasad. Seperti ini. Kalau seperti ini kita akan keliru. Ya akan sulit kita. Ruh tiupin ilahi, tiupan ilahi selalu dikatakan begitu. Ya karena Al-Qur'annya memang mengatakan begitu. Ya, tetapi kita sudah paham bahwa yang diartikan ruh itu adalah ciptaan yang tugasnya khusus. Hanya orang yang tertentu saja diberi pemahaman oleh Allah ya tentang roh ini, termasuk Ustadz Abdul Latif adalah orang yang telah diberi pengetahuan oleh Allah tentang roh ini. Yang itu yang kita pakai. Ini enggak kita pakai karena istilah-istilah itu akan menimbulkan kebingungan. Kita mencari kalbu, kita mencari sudur, fuad, lubsir, ruh yang tiupan li ilahi yang mana? Lalu diri yang punya diri itu yang mana? Saya ini orang sibuk mencari dirinya. Ya, guru sejati ya Nur Muhammad, Nur Allah, Nur Adam, Muhammad, 7 makam nasu, 7 martabat alam, zikir A, zikir B, zikir C, zikir D, macam-macam. Ya, ini yang dilakukan orang sehingga jalan berliku-liku dan berbelit-belit, penuh khayalan dan angan-angan kosong. Ini tidak kita lakukan juga. Ya, lalu kita tahu kita pakai yang ini, ya. Kita pakai yang ini ya. Jiwa ini adalah hati dan roh. Inilah yang akan mengurus jalan kehidupan kita. Ya. Kalau kita lihat tadi ya, ini yang tadi ya, satu semuanya ada di dalam ini. Nah, itulah infrastrukturnya ya. Nah, infrastrukturnya masuk ke alam dunia. Nah, satu maka jiwa, badan dan nyawa. Inilah yang akan menjalankan pentas ilahi ini. Ini yang kita lihat. Ya kita nggak ngelihat yang ke dalam-dalam ini. Kemarin udah kita bahas sedikit. Tapi kita khusus hari ini pentas ilahi itu apa? Ini pentas ilahi. Ya, yaitu manusia berawal dari pintu kelahirannya. Kemudian selesai pada saat pintu kematiannya. Ya, itu dia. Manusia itu diawali dengan kesejahteraan, tentram, yaitu dimindanya bersih seperti ini. Sehingga dia tidak peduli dia laki-laki dan perempuan, walaupun dua-duanya telanjang, mereka tidak ada nafsu sama sekali. Diberi uang 1 miliar, 2 miliar, 10 triliun, bagi mereka nggak ada maknanya sama sekali. Ya, mereka terbebas dari semua kehendak seperti itu. Ya, lalu apa? Manusia bergerak dari bayi menjadi anak-anak, menjadi pelajar, menjadi dewasa, menjadi dewasa tua, dan akhirnya apa? Meninggal. Dan masalahnya adalah ini dia. Dan tadinya yang keadaan kita adalah keadaan asal, berubah, minda kita berubah menjadi kotor dan berbintik-bintik hitam. Ini sumber segala masalah sebenarnya. Ya. Nah, lalu bagaimana kita menjalani program selama di alam dunia ini? Ini yang disebut dengan kitab takdir kita. Nah, kita fokus di sini, ada kitab takdir, ada hati yang kotor dan berbintik-bintik dan sumber segala permasalahannya. Lalu ada kemungkinan, ini ada kemungkinan kita selama hidup di dunia ini untuk mencapai apa? Kembali keadaan asal tersebut bisa didapatkan. Sehingga hati kita tentram juga. Dan kesempatan besar bagi kita untuk apa? Untuk masuk ke alam sakinah. Nah, ini dia yang kita bahas. Ya. Mari kita lihat takdir itu apa. Takdir itu adalah sebuah predestin ya, atau predetermine, yaitu jalan dan segala sesuatu termasuk tubuh kita, termasuk rumah, semuanya disiapkan yang sudah ditetapkan sejak awal buat kita ya. Yang manusia hanya akan hidup dan bergerak
dari awal sampai akhir ini membawa beban kehidupan dan berbagai ujian. Nah, ini dia, masing-masing akan menuju titiknya sendiri. Dia tidak akan bisa lari ke sini, ya tiba-tiba lari ke sini, tiba-tiba lari ke sini, nggak bisa, tidak bisa lari. Dia hanya berjalan pada jalur yang sudah ditentukan buatnya. Ya, nah mari kita lihat beban kehidupan itu apa. Ya, ini beban kehidupan. Ya, ada orang yang takwa, ada orang fujur, kafir, kaya, miskin, sempurna atau sehat, cacat, sakit, masa hidupnya panjang, masa hidupnya pendek, bencana, bahaya, dan ciptaan lain. Ya, itu beban kehidupan yang bisa datang kepada kita. Sebagai apa? Sebagai bahan ujian, bahan pengajaran. Maka Allah mengatakan, maka adakah patut kamu menyangka bahwa kami hanya menciptakan kamu dengan main-main? Tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu. Ya, mari kita lihat satu hikmah saja. Ya, pada ciptaan lain ini. Hikmah ilmu, apa yang terjadi berada pada seekor lebah, ya. Pada seekor lebah, ya, lebah memiliki peranan penting bagi keseimbangan ekosistem. Lebah juga memiliki peranan sebagai serangga penyerbuk. Ada ilmuwan yang mengatakan bahwa jika semua lebah dimusnahkan, maka kehidupan manusia pun akan musnah dalam waktu hitungan bulan. Tetapi jika manusia semua dimusnahkan, maka kehidupan lebah akan baik-baik saja. Itu kata beberapa ilmuwan gitu ya. Kemudian apa? Madu adalah makanan ajaib yang luar biasa yang menonjolkan khasiat penyembuhan dan warna yang beragam. Lalu apa? Dia juga mengagumi ketekunan dan dedikasi dari masing-masing lebah tersebut, di mana setiap anggota memainkan peranan yang penting. Dengan melihat ini, maka ada orang yang menjadi master peternakan di Cornell University hanya karena ada lebah. Ya, dia teliti, ternyata menjadikan dia sebagai seorang master. Jadi itulah orang yang ulul albab tadi itu, semua menjadi hikmah yang dibaca oleh. Ya, lalu apa? Ombak takdir itu apa? Ombak takdir itu Syekh Abdul Qadir Jalani dengan apa indahnya mengatakan begini. Dengan lain perkataan, kamu adalah dalam takdir atau dalam qada qadar Allah yang semata-mata. Kamu dalam lautan takdir Allah dan ombak takdir itu melambung-lambungkan kamu ke sini kemari. Ya, kita terlambung-lambung, banting-banting ya, jatuh bangun dengan takdir ini, ya. Maka berjalanlah kita. Membawa beban itu dari lahir sampai kita muda, tua, dan akhirnya mati dan meninggal dunia. Selesai sudah. Lalu apa? Dengan adanya pengertian takdir yang seperti ini, barulah kita bisa menjadi Islam, menyerah penuh dan berpegang teguh kepada Allah. Kenapa? Takdir itu sudah ditetapkan dengan sangat sempurna oleh Allah. Nah, ini nanti insya Allah akan kita bahas lebih dalam nantinya. Ini sekilas saja dulu. Dan dengan inilah kita bisa bersikap ridha. Diam kita, nggak bisa apa-apa. Ya, kita nggak wujud soalnya. Ya, tidak merungut dan tidak bertanya. Di sinilah kita hanya bisa naik, serah dan tunggu. Nah, ini dikatakan takdir itu sudah ditetapkan kalung di sini. Ya, seperti dikalungkan, tapi secara rohaniah. Ya. Di dalam diri kita. Dan tidak seorang pun dari kamu kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan neraka. Ya, kemudian semuanya akan dipermudah untuk yang mana telah diciptakan untuknya. Tetapi kita harus ingat ini, ya, yang dikatakan kenapa sudah ditetapkan surga dan neraka ini. Ini adalah untuk peranan, ya, hanya untuk menjalankan peranan drama ilahi di alam dunia ini. Kenapa? Nanti ya disampaikan yang kita jalankan itu hanya sampai hari kebangkitan saja. Karena setelah kebangkitan kita akan dihidupkan kembali menjadi jasad yang baru. Semua akan menerima jasad yang baru, ya, berusia 33 tahun sesuai dengan usia jiwa kita, dan diberi dengan jasad baru itu bisa hidup abadi. Abadi itu ya 2 miliar tahun, miliaran tahun gitu ya. Tapi bukan bako. Ya, di kampung akhirat itu sampai terjadinya kiamat kedua. Ya. Lalu untuk itu bukan hanya ditetapkan seperti itu, diberi untuk berbuat pun beri keinginan. Ya. Demi jiwa dan penyempurnaannya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu keinginan untuk berbuat kefasikan dan ketakwaan. Nah, ini dua-duanya, keinginan fasik, keinginan takwa diberi oleh Allah. Lalu diberi fasilitas.
Ya, fasilitas itu apa? Orang yang golongan bahagia, amalnya juga dipermudah untuk melakukan amal orang bahagia. Golongan orang celaka, dia pasti akan mengarah pada amalnya orang celaka. Orang-orang itu akan memperoleh bagian mereka di dunia ini dari apa yang telah ditentukan untuknya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maka ini ya bagus sekali ya, kalau kita lihat ikan ini bergerak bebas saja di dalam laut, seakan-akan bebas. Tetapi mereka tetap hanya berada di dalam lautan. Nah, itu dia, lautan itulah yang disebut dengan takdir tadi. Ya, bebas itu adalah jalannya masing-masing. Itu, ya. Nah, itu takdir. Lalu apa yang menjadikan hati manusia kotor? Hati manusia kotor ya, ada dua penyebabnya, yaitu dosa dan maksiat yang membuat minda orang itu ya bercak hitam, kuning, merah ya. Di sini dia setiap berbuat dosa, setiap berbuat maksiat, di sini langsung bercak di sini ya, tidak bersih lagi ya, kotor. Dan kalau ya kita masukkan apapun juga, apakah itu harta benda, amwal, aulad, keturunan dan sebagainya ya, disinilah muncul kemegahan dunia nanti masuk ke sini, itu juga mengotori minda kita. Sudahlah kotor dan penuh bintik-bintik hitam, kotor lagi gitu ya. Dan ini yang menyebabkan berbagai rasa muncul ya, seakan-akan dada itu muncul rasanya mulai dari sini, sakit hati dan sebagainya ya. Nah, tetapi penyebabnya sebenarnya di sini. Kesalahan orang adalah yang sakitnya ini yang dirubah. Gimana Mbak supaya ininya berubah nih, dari mana? Ini muncul rasa-rasa ala Hawkins ya. Ini katanya ada power, ada force ya. Mulai dari rasa minder, rasa bersalah, tidak peduli, depresi, ketakutan, ambisius, marah, bangga, keberanian, kenetralan ya, sampai kepada cinta, sukacita, kedamaian dan pencerahan. Orang ingin dari rasa minder ini berubah menjadi berani, berubah menjadi berubah menjadi orang yang penuh cinta kasih. Maka ini yang dirubah, frekuensinya dirubah. Ada mendengarkan musik, ada mendengarkan frekuensi 438, macam-macam lah di situ ya, dia dirubah-rubah. Nah, tetapi karena yang dirubah adalah dengan cara-cara yang tidak yang seharusnya, maka dia akan hanya sementara saja. Nah, penyebabnya sebenarnya adalah aku, kewujudan. Aku wujud, maka aku memiliki. Nah, ini penyebab yang sebenarnya ini. Aku wujud, aku memiliki, maka muncullah aksi-aksiku. Nah, aksinya apa? Ini aksinya ya sumber segala masalah. Itu. Ya, disinilah rasa sombong, rasa tidak khusyuk, rasa munafik, ini semua rasa, semua ini ya bermula dari rasa, maka muncul tindakan. Nah, itu dia. Ya, lalu aku ini, yang lain juga punya. Aku punya juga ini, aku yang lain, aku berhadapan dengan aku yang lain juga. Ya, aku satu, aku dua, aku tiga gitu ya. Lalu antara aku itu terjadilah saling interaksi, saling gontok-gontokan. Nah, itu dia. Kira-kira Pak Sis ya, kalau tahu siapa yang senang dengan melihat ini, yang gembira dengan melihat ini, siapa dia? Ya, ini yang melihat, ini sih gue amat katanya gitu kan. Ini teman gue semua ini kata. Ada yang gembira gitu kan. Nah, itu dia. Ya, nah muncullah tindakan-tindakan kita tadi. Nah, para pembelajar umum usahanya ingin membersihkan hati tadi. Ini ingin bersih seperti ini, ingin bersih dia. Ya, bagaimana supaya bersih ini? Maka dicarilah jalan. Nah, inilah cara-cara yang ada sekarang banyak sekali. Tetapi itu muter-muter, ya, muter, nggak jelas ujung pangkalnya gitu kan. Sehingga yang muncul adalah capek dan lelah. Ya, akhirnya apa yang muncul? Bertanya lagi, menuduh lagi, merungut lagi, menetapkan lagi. Nggak selesai dia. Ya. Emosinya tetap muncul. Nah, tapi bagi orang-orang Allah, ini yang kita pelajari itu sederhana masalahnya. Ya, pertama mulailah dengan ma'rifatullah. Lalu ihsan kita dengan ma'rifatullah itu. Kemanapun menghadap kita melihat wajahnya atau dia melihat kita, itu sudah ihsan.
lalu otomatis semua yang kita lihat kita nafikan sehingga minda kita menjadi bersih. Nah, ini yang kita pelajari kemarin-kemarin ya, di level 1, 2 dan 3 ya. Kemudian zikrullah dan ibadah ya. Kemudian ditambah dengan Islam. Islam itu syaratnya satu, apa? Percaya kepada takdir. Kalau nggak percaya kepada takdir, muncul tuh pertanyaan, muncul akunya, maka terjadilah Qadariyah, Jabariyah, ada juga Asy'ariyah. Kenapa? Takdir tidak percaya, setengah percaya, ya. Kenapa setengah percaya? Merasa aku wujud. Maka kalau aku wujud, aku merasakan aku bisa berperilaku. Nah, itu Qadariyah. Ya, aku tidak bisa berusaha, maka Jabariyah. Ya, kalau separuh-separuh, sekarang kadang bisa, kadang enggak, itu adalah Asy'ariyah. Ya. Kalau kita sudah tidak wujud, maka tidak ada kebisaan, tidak bisa keakuan. Nah, setelah itu Islam dan kita bisa ridho. Dan inilah jalan yang untuk masuk ke alam sakinah. Ya, itu dia. Ya. Nah, ini yang terjadi di sini. Lalu alam sakinah seperti apa? Alam sakinah ini umat Islam mempunyai sedikit sekali referensi, sedikit sekali yang bisa diketahui. Ya, semua orang hanya berbicara, mari kita bentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Kita nggak tahu juga. Ya. Nah, kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, ya, ayatnya, ada yang mengatakan seperti itu, yaitu wahai ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai jiwa itu tentu roh dan hati, ya, kita sudah tahu tadi kan, yang sudah mutmainnah, yang sudah tentram, yang sudah kembali holistik, yang sudah kembali ke keadaan asal, mari datang sekarang mendekat kepadaku, mendekat kepada Tuhanmu dengan ridha. Ya, ridha, nggak usah maksa-maksa sudah. Ya, nggak usah maksa-maksa. Ya, aku juga sudah ridha kepadamu. Artinya apa? Allah sudah memilih kamu untuk masuk. Kalau sudah dipanggil berarti sudah diridai oleh Allah. Untuk kemana? Masuk ke dalam jemaah orang-orangku. Ya, jadi jemaah orang Allah itu syaratnya yang di atas tadi. Lalu masuklah ke dalam syurgaku. Nah, dulu syurga ini selalu kita anggap syurga yang ada di alam akhirat kelak. Ya, ya kan? Nah, kalau di alam akhirat kelak, kenapa dikatakan oleh sekarang masuk? Mari mendekat, masuk kepada golongan hamba-hambaku, masuk ke dalam syurgaku. Syurgaku inilah yang disebut dengan alam sakinah, yaitu alam yang damai, alam yang aman, alam yang indah di dunia ini juga. Nah, itu dia. Nah, jiwa mendekati itu, mendekati dia sejengkal, mendekati sehasta, mendekati sedepa, mendekati sehasta, ya, sedepa, ya. Nah, kalau kita lihat dulu, zikir kita adalah ingatan kita yang mendekat. Ingat ya, di level 1 dan level 2. Itu yang mendekat itu adalah ingatan kita. Tetapi pada level sekarang, level alam sakinah, yang mendekat itu adalah jiwa. Ya. Lalu mendekat sejengkal, sehasta, kemudian sedepa. Ya, mendekat di atas saja mendekat. Ya. Lalu kalau ada yang bisa mendekati Allah menuju alam rohani mi'raj, nah kemarin kita sudah bahas 2 minggu yang lalu, ini ngelindur kelas berat saja sebenarnya. Nah, syarat mutlaknya melepaskan hati kamu dari apa saja selain Allah. Lepaskan itu, ikatan-ikatannya hilang, baru jiwanya bisa naik. Tinggalkan semua di pintu di luarnya, karena pintu keluar kita di luar itu nggak boleh ada apa-apa di situ. Kosong, masuklah seorang diri. Ya, hati kamu penuh dengan Allah saja, tidak ada yang lain dari Allah dalam hati kamu, maka kamu pun bersih dari segala yang lain dari Allah. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat rongga tadi, ya, di dalam tubuh kita ada rongga, di dalam kepala kita dan di dalam dada kita. Di dalam kepala kita ini biasanya banyak dengan pemikiran-pemikiran, ya, dan gelap dengan dosa tadi, ya. Kemudian di dalam dada kita ada rasa, berbagai rasa.
ya, akibat dari apa yang kita pikirkan. Nah, disinilah tempat iblis menggoda. Iblis menggodanya lewat sini, dimasukkan rasa. Kita lagi enak-enak, hei kamu kok nggak lagi berbuat jahat, ya? Hei kamu sudah lama nih nggak berbuat jahat, gitu kan? Hei kamu sudah lama nggak korupsi, itu ada lagi tuh yang bisa dikorupsi, gitu ya. Situ dia. Karena di sini dia kita masuk di sini, ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan datangi mereka, datangi mereka dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan, ya. Maka kalau jiwa kita fokus ke sini, maka ya itulah tempat iblis menggoda. Menyampaikan apanya? Menyampaikan bisikan-bisikannya, ya, bisikan-bisikannya. Nah, alam akhirat apa? Alam sakinah itu apa? Alam sakinah adalah alam yang berada di atas kita. Ya, tidak ada ruang bagi iblis untuk menggoda di sana. Sesungguhnya syaitan tidak mempunyai sembarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman, yang berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka. Iblis nggak bisa masuk di situ. Kenapa? Ya, di samping ada dinding pelindung, kalau kita berinteraksi dengan mereka, tetapi di situ yang paling penting adalah tidak ada ruangan. Ya, karena di sini nggak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah saja dengan kita ada di situ. Ya, situ dia. Ya. Maka disitulah kita akan diberi rasa yang sebenarnya. Apa? Rasa kesedapan, sedap senantiasa berdekatan dengan Allah. Nah, ini yang adanya ada di situ, ya. Barulah di situ kita akan dirasakan dan diberikannya rasa akan kasih sayangnya atau jamalnya. Disitulah kita dapat duduk berjam-jam menghadap Allah. Ya, 1 jam, 2 jam itu gampang, ya. Ya, saya mungkin baru sampai 2-3 jam saja. Alhamdulillah. Ya. Nah, cuman di samping itu ada hal lain. Kadang-kadang juga diperlihatkan rasa kemegahan oleh Allah, jalalnya. Disitulah kita akan gementar, menangis bercucuran air mata di situ. Nah, ini kadang-kadang yang menyebabkan mata ketiga kita terbuka. Ya. Nah, yang lebih lagi adalah zikrullah kita itu ada bedanya sedikit. Pertama, kita tidak saja ingat kepadanya, ya, tetapi juga rindu kepadanya. Itu yang dua itu yang membuat air mata bercucuran itu, ya. Kalau kita diperlihatkan jamalnya, duduk ya, damai, indah, tenang gitu kan. Itu yang kalau jamalnya. Kalau jalalnya kita akan gementar di situ. Ya, lalu ada bonusnya. Minggu lalu Pak Ustadz mengatakan bahwa bonusnya adalah dibukakan pintu-pintu doa. Kenapa? Di situ ada ayatnya, aku dekat dan akan mengabulkan segala pinta dan doamu. Nah, maka orang-orang yang memimpin atau mengadakan syarahan, bila berdoa dia harus sampai ke sini dulu, baru kita katakan berdoa dan minta dibukakan pintu doa itu. Nah, ini yang dialami oleh Uwais Al-Qarnain dulu. Nah, bagaimana masuk ke sana? Ya, masuk ke sana ini dua yang kita lakukan. Zikrullah kita berubah menjadi rangkaian maya atau VPN, ya, dan VPN itu menjadi base camp kita. Nah, lalu apa? Zikrullah kita berubah menjadi alam maya dia. Ya, urusan ilahi. Ini urusan ilahi dan lain-lain sebab. Yaitu kita fana, alam maya sakinah, kemudian alam maya sakinah, atau kemudian hati bercahaya. Setelah itu baru yang lain-lain, misalnya UBI, perjalanan jiwa bertujuan, mata ketiga, ya. Nah, mari kita lihat, kalau ini kita lakukan tanpa zikrullah dan tanpa urusan ilahi, maka ini akan berbahaya. Berbahayanya apa? Ini dia contohnya, penuh dengan angan-angan kosong, ya. Bagaimana? Ini buka mata ketiga nih. Seakan-akan mata ketiga, ya. Lihat perilaku mereka, angan-angan kosong semua, ya. Karena sulit membuka mata ketiga, sulit untuk WI itu sebenarnya, sulit untuk alam sakinah itu, kecuali itu dibantu oleh Allah sendiri. Nah, bagaimana Allah membantu? Itulah pintu masuk alam sakinah, itu yang dipilih oleh Allah. Allah tentu saja
sudah memasukkan nabi-nabi, 124 nabi-nabi, Nabi Muhammad dan juga orang-orang khusus seperti Khidir dan sebagainya di alam sakinah. Ya, lalu apa? Nabi membawa Arif Billah, ya, termasuk Ustadz Husain, ya, guru kita, dibawa ke alam sakinah oleh Nabi sendiri. Ya, begitu juga dengan para Mahdi kelak. Ya, lalu apa? Arif Billah membawa kita. Boleh ada beberapa orang yang dipilih sendiri oleh Allah melalui Arif Billah tersebut, dipilih oleh beliau. Orang-orang Allah dibawa. Nanti begitu Arif Billah sudah tidak ada, maka orang-orang Allah yang sudah dibawa oleh Arif Billah ini akan membawa lagi orang-orang Allah yang berikutnya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ada juga yang memang, ya, ada yang karena zikrullah, taraf mutmainahnya itu sangat-sangat ini kuat gitu, ya, maka juga dibawa oleh Allah, bisa juga, ya. Tetapi yang apa namanya, yang kata Ustadz Husain itu selesa, ya, selesa itu adalah yang tiba-tiba kita di situ gitu kan. Nah, itu dia Arif Billah. Maka orang-orang masuklah kepada kelompok orang-orang Allah, hamba-hambaku, ya. Nah, artinya apa? Ustadz Husain, guru kita Arif Billah, sudah berada di sana dan membawa kita ke sana. Ya, berkenan, kalau beliau berkenan, ada yang dibawa. Kalau beliau diberikan petunjuk siapa yang akan dibawa, siapa yang tidak. Ya, nah, semua orang Allah itu tugasnya apa? Yang tadi, menjaga keagungan Allah, kemuliaan Allah, kehormatan Allah, dan listnya sudah ada di Rasulullah. Ya, listnya sudah ada di situ. Nah, ini tentang alam sakinah. Ya, andaikan alam sakinah juga tidak dapat kita lakukan, ya, sumber segala permasalahan kita juga tidak selesai kita lakukan, ya, semuanya masih gerambayangan gitu. Tiba-tiba kita meninggal, saat itulah kita juga akan mengalami kesejahteraan. Apa itu? Lepas kita dari semua beban yang ada tadi. Itu dia. Nggak ada reinkarnasi, nggak ada. Kita sudah bahas bagaimana reinkarnasi kemarin. Nah, itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi, ya? Setelah itu, ya, maka barulah terjadi kiamat. Kiamat pertama, semua langit dan bumi itu hilang. Ya, lalu dibuatlah langit dan bumi yang baru. Ya, kemudian berbangkit tadi. Dan selama manusia berada di alam akhirat, ya, itu sangat lama, miliaran tahun juga, barulah nanti manusia ingin melihat Allah. Mana Allah, ya? Walaupun di surga itu nanti kita merasakan kedekatan yang amat sangat dengan Allah, merasakan kerinduan yang amat sangat dengan Allah, melebihi alam sakinah yang bisa kita alami di dunia ini. Tetapi jalan cerita begitu, ya, jalan cerita. Setiap manusia ingin melihat Allah, maka Allah terbuka tirai nur, maka cahaya zat menghancurkan semua yang ada di alam surga tersebut. Lalu zat pun musnah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu, yaitu dari maha halus kembali ke maha halus. Tetapi untuk menjumpai yang maha halus bagi kita gampang. Cukup nafi isbat saja. Nafikan sifat, nafikan zat, ketemu kita dengan yang maha halus. Ya. Itu. Nah, setelah itu kita sudah belajar tadi yang maha halus, kun dan lo mahfud. Lalu kita masuk kepada kesimpulan level 3. Kesimpulannya apa? Yang tadi, bahwa yang maha halus bermanifestasi menjadi cahaya atau zat kemudian mencahayai grand design, menimbulkan sandiwara ilahi. Ya, tapi kalau di level 3 kita sudah belajar bahwa zat dan lahul mahfud itu hanyalah sebagai manifestasi saja. Ya, sebagai hologram yang kita lihat adalah maha halus yang sedang menjalankan aktivitasnya. Kepatuhan ketat dari manifestasi tersebut, karena tidak ada yang bisa yang dilakukan oleh
semua ciptaan karena dia adalah manifestasi dari yang maha halus. Begitu juga dengan diri kita tadi, bahwa ada hati kita, ada roh kita, ada jasad, ada nyawa kita. Semuanya berasal dari mana? Semua berasal dari yang maha halus saja. Ya, maha halus pikirannya menjadi pemikiran kita, penglihatan pendengarannya menjadi penglihatan kita, tenaga dan kekuatannya menjadi roh kita, skripnya menjadi jasad kita, gerak hidupnya itulah yang menjadi nyawa kita. Sebenarnya sumbernya yang maha halus, yang mengurus adalah yang maha halus. Ya, kalau dalam level 1 dan 2 yang mengurus adalah jiwa, ya. Tapi dalam level 3 yang mengurus semua jalan itu adalah yang maha halus. Karena yang maha halus adalah sumber, dan manifestasinya adalah jasad dan jiwa kita. Maka dengan seketika itu juga kita langsung tahu bahwa kita ternyata tidak wujud. Ya, semua minda kita hanyalah wadah kosong yang bening yang dicorakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentulah tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main belaka oleh siapa? Yang maha halus. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau yang maha halus saja. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala untukmu, dan tidak akan ada, dan dia tidak akan meminta hartamu. Tiadalah kehidupan dunia ini selain daripada main-main dan senda gurau yang maha halus belaka. Inilah ayat-ayat yang mengatakan, tetapi kenapa kamu tidak percaya, tidak mengerti, memahami? Tapi kita ingat, yang memahami pun, yang tidak memahami pun adalah yang maha halus juga. Demikian selesailah kita berbicara tentang yang maha halus, apa yang terjadi di lubang yang maha halus, terutama yang berkenaan dengan manusia, dan tugasnya sebagai khalifah fil ardh. Insya Allah pada minggu depan kita akan bedah tentang apa? Tentang proses yang ada di dalam otak kita nanti. Insya Allah. Demikian Bang Bayu. Lebih 5 menit kita tutup acara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.